Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Salsabila Rizna Naulia Putri dari kelas 10 IPS 1 dan Syafira Putri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Yang pertama, Kerajaan Demak. Lokasi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di daerah Bintoro di muara Sungai Demak. Sistem pemerintahan. Raja pertama Demak yaitu Raden Patah. Ia memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Wilayah kekuasaan Demak yaitu Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Hal itu dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kehadiran Portugis menjadi ancaman bagi Demak. Tahun 1513, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka, yang dipimpin oleh Adipati Unus, putra dari Raden Patah, atau dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Pada masa pemerintahan Adipati Unus, Demak melakukan blokade pengiriman beras ke Malaka, sehingga Portugis kekurangan makanan. Pemerintahan Demak mengalami masa kejayaan dan masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Karena pada masa pemerintahannya, ia memiliki daerah kekuasaan mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Berikut adalah Raja Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Yang kedua, Pati Unus. Yang ketiga, Trenggono. Yang keempat, Sunan Prawoto. Dan yang terakhir, Aryo Penangsang. Dari raja-raja yang telah disebutkan tadi, terdapat 3 raja yang terkenal dari Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah dikenal dengan nama Pangeran Jimbun dan mendapat gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa pemerintahannya, Malaka jatuh ke tangan Portugis, namun Raden Patah tidak mau mengambil resiko. Maka diutuslah Pati Unus serta 1513 pasukan, namun persenjataan yang kurang membuat serangan tidak membuahkan hasil. Yang kedua, Pati Unus. Pati Unus memimpin setelah ayahnya wafat. Beliau mendapat panggilan Pangeran Sabranglor karena sosoknya yang kuat dan berani. Pati Unus berhasil memblokade Portugis dan membuat mereka kehabisan stok makanan dengan merencanakan penyerangan ke Katir. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik dari Pati Unus. Pada masa pemerintahannya, Demak mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang berhasil memperluas wilayah hingga Jawa Timur dan Jawa Barat. Beliau mengirim pasukan ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis pada 1522 Masehi. Tak lama dari situ, Sunda Kelapa mengubah nama menjadi Jayakarta. Sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena Demak adalah pusat penyebaran agama Islam dan tempat berkumpulnya para wali songo, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Agung Demak, serta perayaan Sekaten, yang sampai sekarang masih berlangsung di Surakarta dan Yogyakarta. Ekonomi. Letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan nasional. Dengan begitu, Demak menjadi kerajaan maritim. Dalam perdagangan, Demak menjadi penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, dikarenakan penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki daerah di pedalaman, maka Demak juga memperhatikan masalah pertanian, dan beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Akhir kerajaan Demak dikarenakan oleh perebutan kekuasaan antara Pangeran Sedolepen dengan Sunan Prawoto dan Aryo Penangsang. Pada tahun 1568 Masehi,
Joko Tingkir atau Pangeran Hadiwijaya dibantu Ki Ageng Pemanahan mengakhiri perang saudara tersebut dengan memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang. Berikut merupakan peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Yang kedua, Pintu Bledek. Yang ketiga, Soko Tatal. Yang keempat, Makam Sunan Kalijaga. Yang kedua, Kerajaan Mataram. Lokasi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau yang disebut dalam bahasa Jawa Nagari Kesultanan Mataram merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang berada di Kota Yogyakarta sekarang. Sistem pemerintahan. Pendirinya yaitu Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Ia menjadi raja dengan gelar Panembahan Senopati. Di awal pemerintahannya, ia berusaha menundukkan daerah-daerah seperti Ponorogo, Madiun, Pasuruan, dan Cirebon. Panembahan Senopati digantikan oleh putranya, yakni Mas Jolang. Kemudian Mas Jolang digantikan oleh Mas Rangsang, yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah yang merupakan masa kejayaan atau keemasan bagi Kerajaan Mataram. Sebagai Raja Mataram, ia bercita-cita mempersatukan dan menguasai seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Selain itu, ia juga berusaha mengusir VOC dari Batavia dengan melakukan penyerangan. Meskipun gagal, ia tetap berusaha memperkuat penjagaan terhadap daerah-daerah yang berbatasan dengan Batavia, sehingga VOC sulit untuk menembus masuk ke pusat pemerintahan Mataram. Sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Mataram disusun berdasarkan sistem feodalisme, di mana raja merupakan pemilik tanah beserta isinya. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat keluarga dan pegawai istana yang mendapatkan upah berupa tanah lunggu atau tanah garapan. Tanah lunggu tersebut dikelola oleh kepala desa dan yang menggarapnya adalah rakyat atau petani penggarap dengan membayar pajak atau sewa tanah. Sultan memiliki kedudukan yang tinggi juga, dikenal sebagai Panatogomo atau pengatur kehidupan keagamaan. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan, seni lukis, ukir, hias, dan patung, serta seni sastra berkembang pesat. Misalnya pada pembuatan gapura-gapura serta ukiran yang ada di tempat ibadah dan istana. Seni tari yang dikenal yaitu tari Bedoyo Ketawang. Dalam prakteknya, Sultan Agung memadukan unsur budaya Hindu Jawa. Contohnya di Mataram melaksanakan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu. Kemudian diadakan upacara grebek dengan mengarak gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Ekonomi. Masyarakat Mataram terletak di pedalaman, sehingga Mataram menjadi kerajaan agraris yang mengandalkan bidang pertanian. Sekalipun demikian, perdagangan tetap dipertahankan dan diusahakan, karena Mataram juga menguasai daerah pesisir yang mata pencahariannya pelayaran dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas, yang daerahnya subur, dengan hasil utamanya beras, kayu, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Dalam bidang perdagangan, beras merupakan komoditi utama. Akhir kerajaan. Akhir kerajaan Mataram dikarenakan karena tidak memiliki raja-raja yang cakap setelah Sultan Agung wafat. Akibatnya, banyak penguasa daerah atau adipati yang melepaskan diri dari Mataram, sehingga VOC berhasil menembus Mataram dengan cara mengadu domba atau politik divide et impera. Melalui perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi, Kerajaan Mataram terbelah menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu yang pertama, Kesultanan Yogyakarta,
dengan Mangkubumi sebagai raja yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, dan yang kedua, Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1757 Masehi melalui Perjanjian Solo Tigo. Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu yang pertama, sebagian Surakarta diberikan kepada Mangkunegaran selaku adipati tahun 1757 Masehi. Yang kedua, sebagian Yogyakarta diberikan kepada Paku Alam selaku adipati tahun 1813 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram. Ada Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763. Masjid digunakan untuk sholat berjamaah dengan ukuran makmum besar, misalnya sholat Jumat dan sholat Id. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti grebek dan sekaten. Yang kedua, Pertapaan Kembang Lampir. Sebuah petilasan peninggalan dinasti Mataram di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini memiliki hubungan sejarah yang kuat terkait berdirinya dinasti Mataram, yakni zaman Panembahan Senopati yang berada di Kota Gede. Pertapaan Kembang Lampir sendiri terletak di Dusun Blimbing, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Yang ketiga, Meriam Segoro Wono dan Syuhbrata. Meriam ini diberikan oleh J.P. Joen, pihak Belanda, dan perjanjiannya dengan Sultan Agung. Sekarang meriam ini diletakkan di depan Keraton Surakarta yang merupakan meriam terindah di Nusantara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.